Beliau Al-Imam Abdullah ibn Mubarak berkata, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Bagi kami, mempelajari sedikit adabnya orang-orang terdahulu, para awliya was salihin wal ulama wal arifin, itu lebih kami butuhkan. Mempelajari sedikit dari adabnya para awliya Allah, para ulama yang salih, lebih kami butuhkan dibandingkan mempelajari banyak cabang-cabang ilmu. Wa qila li Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullahu taala qaddasallahu sirrah. Pernah ditanyakan kepada Imam Syafi'i dengan pertanyaan begini, kaifa syahwatuka lil adabi? Wahai Imam Asy-Syafi'i, bagaimana kegigihan atau keinginan dirimu dalam mempelajari adab? Faqala, maka Imam Asy-Syafi'i menjawab, asma'u bil harfi minhu. Aku mendengarkan setiap huruf dari adab. Bukan dari ilmu tapi dari adab. Aku mendengarkan setiap huruf dari ilmu pun dengan penuh adab. Fatawaddu a'dha'i annalaha asma'an tatana'amu bihi. Maka seluruh organ tubuhku menjadi tenang dan senang. Annalaha asma'an, karena pada seluruh organ tubuhku terdapat pendengaran, bukan cuma telinga. Kata Imam Syafi'i, seluruh anggota tubuhku itu bisa mendengar. Tatana'amu bihi, yang bisa mendengar sehingga dia merasa nikmat pada saat mendengarkan kajian adab. Wa qila lahu, dan terus ditanya lagi, wa kaifa talabuka lahu, dan bagaimana caramu mendapatkannya? Bagaimana cara engkau untuk mencarinya, mempelajarinya? Qala Imam Syafi'i menjawab, talabul mar'atil mudillati waladaha, seperti halnya seorang ibu yang mencari anaknya saat kehilangan anaknya. Aku mempelajari adab itu, mencari ilmu adab, seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dia mencarinya pasti dengan sangat-sangat penuh perjuangan. Walaysa laha ghairu, dan tidak ada yang seperti itu. Ilmu ini adalah warisan para nabi, para rasul. Kalau kita mengambil ilmunya, mengambil warisannya, maka berarti kita akan mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Hadratus Syekh Asy'ari menjabarkan tentang sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya. Ketika menyebutkan al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewarisnya para nabi, maka para pensyarah hadis, para ahli hadis, mereka berkata, wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhra. Cukuplah ini bagimu untuk mendapatkan keagungan dan menjadi kebanggaan diri jika kalian menjadi pewarisnya para nabi, karena para nabi mewariskan ilmu kepada para ulama. Andai kalian mengambil ilmunya para ulama sampai kalian paham betul, cukuplah ini bagi kalian sebagai sebuah kemuliaan dan juga hal yang bisa dibanggakan oleh kalian, ilmu. Wa bihadhihi rutbati syarafan wa dzikran, dan ketika kau mencapai derajat sebagai pewarisnya para nabi, maka kau akan mendapatkan kemuliaan dan juga sebutan yang agung, penghormatan dari orang lain yang mulia, kan begitu kan? Samahatul syekh, fadilatul syekh, allamah, bahrul fahamah, dan semacamnya. Hadratus syekh,
Itu berarti sebutan pengagungan bagi orang yang menjadi pewaris Nabi dengan ilmu. Wa idza kana la rutbata fawqa nubuwati, dan ketika tidak ada lagi derajat kemuliaan di atas derajat kenabian, maka fala syarafa fawqa syarafil waratati litilka rutbati, maka tentunya tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan sebagai seorang pewaris para nabi. Ketika derajat kenabian tidak ada lagi yang mengunggulinya, maka tentunya tidak ada kemuliaan bagi orang-orang setelah masa kenabian. Ketika kenabian dan kerasulan sudah tidak ada, sudah ditutup oleh Allah, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan derajatnya pewaris para nabi.